Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat para guru-guru kita, khususipun Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, Kiai Haji Mas Abdullah Muhajir, keluarga dalam Kiai Haji Mas Mukib, dan para narasumber dan seluruh hadirin yang kita muliakan bersama. Pada kesempatan yang singkat ini, saya sebenarnya ingin mulaan cerita dari beberapa kiai yang ikut berkontribusi membangun Surabaya menjadi salah satu metropolitan sekaligus kota santri. Cerita Mas almarhum Kiai Haji Mas Mukib sempat dibincangkan oleh teman-teman yang Jawa Timur. Kalau sekilas saya akhirnya meminta, ya Allah, kemana ditakdir bisa ke dalam. Ternyata tadi malam kemarin sempat belum menghadiri acara ini, kemarin sempat sowan sebelum ke dalam langsung ke makam, karena juga walaupun dokter mulai disuruh permen makam nih, dari makam ke makam. Minggu kemarin sebenarnya keliling makam-makam pojok di Surabaya kota. Di pojok-pojok rumah itu ternyata banyak makam. Mungkin itu korban perang, makam-makam lawas, bubutan, lawatan, lapan, pinggir-pinggir rumah. Makamnya hanya satu itu. Termasuk kemarin soal ke makamnya Kiai Mas Mukib. Kaitannya dengan cerita Mas Mukib, saya teringat jauh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi salah satu karakter Al-Quran dalam memberikan pesan itu salah satunya adalah melalui cerita-cerita. Kalau kita mencari tokoh yang paling jahat di Al-Quran itu ada Qarun, ada Fir'aun, ada lagi dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab, dan seterusnya. Di Al-Quran juga banyak contoh-contoh orang-orang terbaik, bahkan yang tidak nabi seperti Luqman. Itu menunjukkan bahwa sengaja Allah menempatkan cerita-cerita itu dalam rangka ada tasbihul fuad, agar kita bisa mengambil pelajaran. Karena dengan kisah-kisah itu untuk sampai kita jatuh pada lubang yang sama sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun yang mengaku Tuhan, atau Qarun yang mengaku Tuhan juga karena merasa kaya dan sebagainya. Imam Ibnu Ashur mengatakan dalam tafsiran ini, jadi yang dimaksud tasbihul fuad itu adalah agar kita terus ingat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cerita orang baik berakhir seperti apa, cerita orang yang tidak baik seperti Fir'aun dan Qarun itu seperti apa. Oleh sebab itu dalam forum kali ini, karena yang dibahas adalah jejak perjuangan Kiai Mas Mukib, kita itu hanya berharap bisa meneladani beliau. Kemarin malam saya lihat manuskripnya luar biasa, walaupun saya disentuh mungkin oleh ahli warisnya. Saya melihat ternyata ada
kitab ini milik Kiai Haji Abu Dhabi. Mungkin Abu Dhabi itu semua, bukan Abu Dhabi yang terlalu Pasuruan. Yang tadi itu Tolha bin Abu Dhabi. Karena Abu Dhabi kan ada dua. Saya juga punya leluhur di Malang, Kiai Haji Abu Dhabi. Memang nama Abu Dhabi itu nama besar. Banyak menjadi tokoh. Saya juga menemukan keris. Kalau bapak-bapak mungkin belum tahu bisa dibuka, lihat. Kerisnya luar biasa. Mulai keris yang paling kecil sampai keris yang paling besar. Saya kan biasanya buka-buka barang lawas, tapi buka barang lawas mesti duduk. Apalagi keris, aku terbang sendiri. Sempat dibukakan kerisnya dan lain sebagainya, dan juga dibahas dalam buku ini. Walaupun tidak detail menurut saya, Mas Didi, maksud saya tidak detail itu gini, kerisnya itu untuk apa? Saya sempat melirik sepeda. Seandainya dijual kalau nempel enggak. Seandainya nih. Saya berkeinginan ya, titip aja, misalnya ada ruangan khusus yang menyimpan koleksi-koleksi Kiai Haji Mas Mukid. Ini penting dalam rangka menjaga otentisitas leluhur. Di tengah perdebatan nasab sekarang itu saling kecumanuk gitu. Saya tidak mau terlibat perdebatan ini karena tidak produktif. Ujung-ujungnya menang-menangan. Makanya menurut saya yang patut dipegang itu ayat tadi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan cerita itu bukan untuk bangga-banggaan. Cerita leluhur itu bukan untuk aku anak sopo. Sebab kalau aku anak sopo, yang lain juga anak siapa juga. Akhirnya cucu-cucukan sampai sekarang tidak pernah selesai. Saya nggak tahu sampai kapan selesainya. Atau jangan-jangan ini bagian dari desain yang kita sedang terlibat juga tidak tahu. Makanya saya lebih baik diam, nonton yang YouTube mana itu semua dia kadang yang kalau teman dekat langsung jadi wis mau kiai enak daripada debat, apalagi mencari kitab yang sezaman. Padahal gitu ya. Makanya saya bersyukur ini ditulis oleh leluhurnya, oleh ahli waris, karena otentisitasnya lebih terjamin. Saya teringat ketika mencari nasabnya Nun Sewu, Mas Dullah, Kiai Haji Mas Dullah dan Mas Yusuf, kakeknya Kiai Haji Mas Mansur. Ada yang mengatakan Tolha, ada yang mengatakan Tolha. Padahal yang benar Tolha. Itu yang nulis Tolha itu bukan orang sembarangan. Peneliti dari Arab. Bayangkan kalau tidak ada unsur cucu-cucunya, bisa menjadi kebenaran. Belum ratusan abad, ratusan abad ada digugat karena tidak ada catatan. Terus yang ada catatan ini bisa digugat nanti kalau tidak ada saksi-saksi yang ikut menyuarakan. Bisa dicari kitabnya di Nasarul Jauhar Al-Qur'an. Itu kumpulan ulama-ulama di dunia yang di dalamnya salah satunya adalah Kiai Haji Mas Mansur bin Tolha. Kalau yang tertulis di situ itu unsurnya Kiai Haji Mas Mansur bin Mujahid bin Tolha bin Mujahid bin Ali Asghar bin Ali Akbar. Insya Allah salah kafir. Saya nggak tahu proses pembenarannya seperti apa. Makanya penting punya saudara nasab.
waktu wawancara salah uang gitu ya. Salah orang gitu ya. Ya salah tulis. Makanya saya bersyukur tulisan ini ditulis dirinya sendiri. Yang kedua, membaca biografi tokoh itu penting dalam rangka kita itu meneladani. Apalagi Kiai Mas Mursid itu kontribusinya luar biasa sebagaimana diceritakan oleh Mas Diki. Saya lihat badan saya kira-kira amalannya nopo, makanya pulau-pulauan jadi biasanya pulau-pulauan masuk pulau amalan kan, tapi kalau sudah diamankan saya kumpulkan, terus saya tulis di sampingnya mujarok. Saya kemarin dari Grosme itu dapat amalan lupa saya. Aukal dari masuk ala Qadiyatin wa yakun ala urusiha. Ternyata juga diamalkan oleh Mahmudin. Itu nanti saya bisa menyaksikan sendiri kemandian itu. Makanya saya kesini kelurahan, termasuk kelurahan amanah, kelurahan bagaimana Mahmudin itu berjuang di kota Surabaya, walaupun dalam pentas nasional tidak dikenal, tapi saya yakin kiai-kiai kampung itu tidak kalah besarnya dengan kiai-kiai yang sudah benar. Kiai-kiai kampung itu perlu ditulis biar kita semua yang di kampung-kampung itu tahu jejaknya, sehingga kita bisa meneladani sepak terjang dari para kiai, khususnya Kiai Haji Mas Mufid. Mungkin itu saja dari Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.